Kisah Khalifah Umar dan gadis penjual susu. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Khalifah Abu Bakar wafat. Dalam menjalankan pemerintahannya, Khalifah Umar terkenal akan sifatnya yang bertanggung jawab kepada rakyat. Rasa tanggung jawab ini mendorong Khalifah Umar melakukan kunjungan ke rumah-rumah rakyat secara sembunyi-sembunyi agar Umar bisa tahu keadaan rakyat yang sebenarnya. Suatu malam, ketika ia melakukan kunjungan seperti biasa, ia menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Di malam yang gelap dan sunyi tersebut, sedang terjadi perdebatan antara ibu dan anak perempuannya. Mereka sedang memperdebatkan tentang pencampuran air ke dalam susu yang akan mereka jual. Samar-samar, Khalifah Umar mendengar suara sang ibu memerintahkan anaknya, "Anakku, coba kamu tambahkan air itu ke dalam susu." Anaknya yang mendengar perintah sang ibu langsung menggelengkan kepala. "Ibu, saya tidak pernah mendengar Khalifah Umar melakukan hal seperti ini." Sang ibu yang terheran-heran langsung bertanya kepada anaknya, "Keteguhan Umar seperti apa yang kamu maksudkan, anakku?" Anaknya dengan yakin menjawab kepada ibunya, "Keteguhan hati untuk tidak mencampurkan air ke dalam susu, Ibu." Namun sayang, sang ibu masih bersikeras menyuruh anak perempuannya untuk mencampurkan air ke dalam susu yang akan mereka jual. Kemudian sang ibu berkata, Sudah, campurkan saja air itu ke dalam susu. Khalifah Umar tidak akan tahu perbuatan kita." Sang anak yang sudah memegang teguh ajaran agama dengan lembut berkata pada ibunya, "Ibu, sekalipun Khalifah Umar tidak mengetahui perbuatan kita, namun Allah Maha mengetahui perbuatan yang kita lakukan ini tidaklah benar." Mendengar perkataan anaknya tersebut, sang ibu langsung terdiam. Dia tersadar akan perbuatannya yang salah. Sementara itu, Khalifah Umar yang mendengar percakapan ibu dengan anak perempuannya merasa tersentuh. Keesokan harinya, ia menyuruh anaknya yang bernama Hashim untuk menemui gadis penjual susu. Sebelum anaknya pergi, Khalifah Umar berkata, "Hashim, pergilah ke suatu tempat. Di sana, kamu akan menemui gadis penjual susu. Jika engkau suka, jangan segan untuk mempersuntingnya. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu dan keluargamu." Tidak berapa lama kemudian, Hashim akhirnya menikahi gadis penjual susu, dan pernikahannya tersebut, ia mendapat seorang anak perempuan yang di kemudian hari menikah dengan seorang pemuda bernama Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan mereka, lahirlah anak bernama Umar bin Abdul Aziz yang kelak menjadi seorang khalifah yang mempunyai sifat adil dan sangat bertanggung jawab kepada rakyatnya. Dari cerita tersebut, kita bisa mengambil hikmah bahwa sudah seharusnya kita menjauhkan diri dari perbuatan curang, karena Allah senantiasa mengawasi setiap perbuatan kita. Umar bin Khattab dan ibu pemasak batu. Khalifah Umar bin Khattab terkenal sekali atas tanggung jawabnya terhadap rakyat. Dalam masa kepemimpinannya, ia tidak ingin membiarkan rakyatnya hidup dalam kondisi kelaparan. Namun, ada satu waktu di mana wilayah Arab sedang mengalami musim paceklik. Hal ini membuat rakyat menjadi menderita. Suatu hari, seperti hari-hari biasanya, Khalifah Umar mengajak sahabatnya Aslam untuk melakukan patroli di desa terpencil di dekat Madinah. Khalifah Umar tiba-tiba menghentikan langkah kakinya tatkala ia mendengar tangisan anak kecil di sebuah rumah kecil tidak terawat. Kemudian, Khalifah Umar dan sahabatnya berjalan mendekati rumah tersebut. Setelah mengucapkan salam, Umar masuk dan melihat seorang ibu sedang memasak. Dengan penuh kehati-hatian, Khalifah Umar lalu bertanya kepada wanita itu, "Siapa yang menangis di dalam kamar?" Tanpa mengalihkan pandangan dari bejana yang sedang ia masak, wanita itu menjawab ketus, "Anakku." Khalifah Umar yang masih mendengar tangisan anak di dalam kamar lalu lanjut bertanya kepada sang ibu, "Lalu, kenapa anakmu menangis? Apakah dia sakit?" Sang ibu menggeleng, "Tidak, mereka lapar."
Mendengar penuturan sang ibu membuat hati Khalifah Umar sedih. Ia tidak menyangka bahwa ada rakyatnya yang sedang menangis karena kelaparan. Di dalam ketermenungannya itu, Khalifah Umar lalu tidak sengaja memperhatikan sang ibu yang sedari tadi menunggu masakannya. "Apa yang kau masak, wahai ibu? Kenapa sedari tadi tidak matang?" Dengan penuh amarah, sang ibu menunjuk bejana yang tengah dia masak. "Kau lihat sendiri saja." Khalifah Umar dan sahabatnya pun langsung melihat isi bejana, dan mereka dibuat kaget ketika mendapati bahwa yang dimasak adalah batu kerikil. Tanpa tahu identitas orang yang menghampirinya, tiba-tiba sang ibu marah-marah kepada Khalifah Umar. "Inilah kejamnya Khalifah Umar. Ia tidak mau memperhatikan kaum miskin seperti kami, hingga membuatku harus mengumpulkan kerikil untuk aku masak demi bisa menghibur anak-anakku." Sang ibu lalu melanjutkan kekesalannya. "Dengan keadaanku yang seorang janda miskin seperti ini, aku kesulitan untuk mencukupi kebutuhan anak-anakku. Bahkan, aku menyuruh anak-anakku untuk berpuasa sejak pagi, berharap akan ada rezeki menghampiri kami ketika sore datang. Namun ternyata hingga sore pun, rezeki itu tidak kunjung aku terima. Maka, untuk menghibur anak-anakku, aku mengumpulkan kerikil-kerikil di sekitar rumah untuk aku masak. Dan aku menyuruh anak-anakku tidur dan menunggu masakannya matang. Namun sayang, karena rasa lapar yang mereka derita, tidur lelap pun mereka tidak bisa. Sebentar-sebentar, mereka bangun dan meminta makan." Sambil menahan amarahnya, sang ibu melanjutkan kisahnya. "Sungguh, Khalifah Umar sudah zolim kepada kami. Ia membiarkan rakyat miskin seperti kami kelaparan, bahkan tidur pun kami tidak bisa." Aslam yang mendengar Khalifah Umar dicela oleh wanita di depannya, langsung ingin menegurnya dan berniat mengatakan bahwa orang yang dia cela sekarang ada di hadapannya. Namun niatnya itu langsung ditahan oleh Khalifah Umar. Dengan penuh rasa sedih, Khalifah Umar langsung pamit kepada sang ibu. Ia bersama Aslam buru-buru kembali ke Madinah dan langsung masuk ke dalam Baitul Mal. Di dalam Baitul Mal, Khalifah Umar mengambil sekarung gandum beserta bahan makanan lain yang akan ia berikan kepada keluarga tadi. Tanpa mempedulikan rasa lelahnya, Khalifah Umar tidak segan untuk mengangkat karung gandum itu sendiri, yang langsung dicegah oleh Aslam. "Wahai Khalifah, jangan seperti ini, biarkan aku membantumu mengangkat karung-karung itu." Namun Khalifah Umar yang takut akan tanggung jawabnya di akhirat tidak bisa ditenangkan oleh kata-kata Aslam. Khalifah Umar bahkan berkata kepada Aslam dengan nada tinggi, "Beban-beban ini tidak ada apa-apanya dibandingkan aku yang membiarkan mereka kelaparan. Apakah kau mau menjerumuskan aku ke neraka?" Aslam pun terdiam. Tanpa banyak kata-kata lagi, dengan kondisi yang berat, Khalifah Umar mengantarkan karung gandum kepada ibu dan anak yang tengah kelaparan. Sesampainya di sana, Khalifah Umar dibantu oleh Aslam langsung memasakkan beberapa makanan untuk dihidangkan pada ibu dan anak-anaknya. Setelah memastikan keluarga itu tidak kelaparan lagi, Khalifah Umar pun memohon pamit. Namun sebelum itu, dia meminta sang ibu untuk menemui Khalifah keesokan harinya. "Datanglah kepada Khalifah besok dan kau juga bisa bertemu aku di sana. Insya Allah dia bisa mencukupi keluargamu." Keesokan harinya, sang ibu kaget ketika bertemu Khalifah. Ia tidak menyangka bahwa orang yang kemarin datang ke rumahnya adalah Khalifah Umar sendiri. Ia bahkan menyesal sudah menjelek-jelekan Khalifah Umar dengan perkataan kasarnya. Namun Khalifah Umar justru menggeleng. Dia berkata, "Ibu tidak bersalah. Maafkan aku karena sudah membiarkan keluarga ibu kelaparan di wilayah pemerintahanku. Lalu, bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkan kesalahanku di hadapan Allah? Sekali lagi, maafkan aku, ibu." Dari cerita tersebut, bisa kita ambil hikmah bahwa tanggung jawab pemimpin sangatlah besar. Ia tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyatnya, namun ia juga harus bertanggung jawab kepada Allah. Kisah Umar dan si pengembala kambing. Umar bin Khattab adalah seorang khalifah yang berani kepada musuh dan sangat bertanggung jawab kepada rakyatnya.
Namun, ada satu hari di mana ia dibuat kagum akan sifat yang dimiliki oleh salah satu rakyatnya. Pada hari itu, Khalifah Umar sedang melakukan perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang anak yang tengah mengembala kambing-kambingnya. Khalifah Umar lalu berkata kepada sang anak, "Wahai anak, banyak sekali kambing-kambingmu. Bersediakah engkau menjual salah satunya kepadaku?" Sang anak yang masih merasa keheranan karena tiba-tiba ada orang asing mendekatinya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf tuan, kambing-kambing ini bukan milikku. Aku hanya seorang budak, pengembala kambing." Umar takjub dengan sikap teguh sang pengembala. Kemudian Umar ingin mengujinya. Dia bertanya kembali, "Wahai anak, tidak ada seorang pun yang akan tahu jika kau menjual satu ekor kambing itu kepadaku. Bahkan, tuanmu juga tidak akan tahu." Sang anak pun dengan yakin menjawab pertanyaan Khalifah Umar, "Engkau benar tuan, memang tidak ada orang yang tahu. Namun ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat. Allah selalu melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh hambanya." Khalifah Umar langsung dibuat kagum oleh perkataan sang anak, oleh karena sifat jujur dan amanahnya. Akhirnya Khalifah Umar meminta kepada si pengembala kambing untuk mengantarkannya menemui pemilik kambing. Ketika sampai di rumah pemilik kambing, Umar langsung menyampaikan maksud kedatangannya. "Bolehkah saya memerdekakan budak ini dan membeli beberapa kambingmu?" Majikan pengembala kambing merasa heran dengan niat Umar, namun dia tidak melakukan apapun selain menyetujui permintaan Umar. Sebelum Khalifah Umar pergi, terlebih dahulu ia menyampaikan pesan kepada anak tersebut, "Sekarang kau sudah merdeka. Saya kagum dengan keteguhan sifatmu. Pertahankan dan jangan sampai sifat amanah yang kau miliki itu hilang." Tidak lupa, Khalifah Umar pun memberikan beberapa kambing yang tadi ia beli dari majikan si pengembala kambing. Si pengembala tidak bisa menutupi rasa bahagianya. Sifat amanahnya menyebabkan ia bebas dari status budak. Ia pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Khalifah Umar. "Terima kasih Tuan, semoga Allah juga senantiasa memberikan kebaikan kepadamu." Khalifah Umar pun tersenyum dan bangga terhadap rakyatnya yang yakin akan pengawasan Allah. Ia pun pamit dan segera melanjutkan perjalanannya menuju Mekah.